Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bab awal di integer. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nisrina Fairuz Hafiza Alamin yang akan menjelaskan di slide kedua dan ketiga. Kemudian nama saya Muhammad Alif Azulfikar, menjelaskan bagian slide 4 sampai 5. Nama saya Ahmad Kifari akan menjelaskan slide 6 sampai 8. Nama saya Muhammad Ibnu Syam, saya akan menjelaskan slide 9 sampai 10. Nama saya Muhammad Ilham Barliansyah, menjelaskan slide 11 sampai 13. Perkenalkan, nama saya Renata Ariana Handoko, akan menjelaskan dari slide 14 sampai 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sukma Kartika, saya akan menjelaskan slide 17 dan slide 18. Perkenalkan, nama saya Fatful Afifi, yang akan menjelaskan slide 19 sampai 20. Yang pertama adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan desimal, misalnya 8, 21, 8.765, minus 34, 0, dan lain-lain. Sedangkan lawan dari bilangan bulat adalah bilangan real, yaitu bilangan yang memiliki titik desimal seperti 8,0, 34,25, serta 0,02, dan lain-lainnya. Sifat pembagian pada bilangan bulat adalah misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan A-nya tidak sama dengan 0, maka dapat dibaca A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C, sehingga dapat ditulis juga sebagai B sama dengan A dikali C. Notasinya adalah seperti berikut, dapat dibaca A habis membagi B. Syaratnya adalah jika B sama dengan A dikali C, C merupakan bilangan bulat dan A-nya tidak sama dengan 0. Contohnya adalah P habis membagi 12 karena 12 dibagi 4 adalah 3 dan ini termasuk karena 3 adalah bilangan bulat. Atau dapat didefinisikan juga sebagai 12 dikali 4, 12 sama dengan 4 dikali 3. Tetapi apabila 4 habis dibagi 13 ini tidak termasuk karena 13 dibagi 4 sama dengan 3,25. Dan 3,25 ini merupakan bilangan real, bukan bilangan bulat. Jadi teorema misalkan M dan N bilangan bulat, N lebih besar daripada 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik Q atau quotient dan R remainder. Quotient itu hasil dari pembagian tersebut, sedangkan remainder itu adalah sisa dari pembagian. Demikian sehingga M sama dengan N kali Q plus remainder. Jadi teorema Euclidean ini sebenarnya bisa dipakai untuk khusus matematika FPB, sama dengan angka yang lebih besar. Biasanya untuk angka-angka yang sampai ribuan. Contohnya seperti ini. 1987 dibagi 97, jika kita hitung maka hasil pembagiannya ada 20, tapi bersisa 47. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya seperti M itu 1987 sama dengan N 97 dikali 20 atau hasil sisanya ditambah remaindernya 47. Kemudian ini ada contoh dari matematika yang minus 22 dibagi 3 sama dengan minus 8, sisanya 2. Minus 22 sama dengan 3 dikali minus 8 plus 2. Tetapi minus 22 sama dengan 3 dikali minus 7 minus 1 salah, karena R sama dengan minus 1. Syarat untuk R adalah 0. Seperti itu. Selanjutnya mengenai PBB, yaitu pembagi bersama. Misalkan A dan B bilangan bulat tak 0. Pembagi bersama terbesar atau PBB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar dari D. Demikian juga D garis A dan D garis B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB dari A dan B adalah D. Contohnya
Faktor pembagi dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Faktor pembagi dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Jadi, faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, dan 9. Jadi, PBB dari 45 dan 36 adalah 9. Untuk teorema kedua, misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N lebih dari 0. Sehingga M sama dengan NQ ditambah R. Maka PBB dari M dan N sama dengan PBB N dan R. Contohnya, M sama dengan 0, 60, dan N sama dengan 18. Jadi 60 sama dengan 18 dikali 3 ditambah 6. Maka PBB 60 dan 18 sama dengan PBB 18 dan 6 sama dengan 6. Di sini untuk algoritma Euclidean ini mencari PBB dari dua bilangan bulat. PBB dari dua bilangan bulat. Nah, dua buah di sini yaitu Euclid. Di sini seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut serta dalam buku berjudul Elemen. Di sini misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif, maka M lebih dari sama dengan N. Nah, misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Nah, di sini ada rumus seperti R0 sama dengan R1 dikali Q1 plus R2. Nah, ini dilakukan secara iterasi atau looping sampai Rn kurang 1 sama dengan Rn dikali Qn ditambah 0. Nah, di sini untuk teorema 2 sama dengan yang tadi, PBB M, N sama dengan PBB R0, R1 itu looping lagi. Jadi PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak 0 dari runtutan pembagian tersebut. Baik, berikutnya ini contoh berikutnya. Diberikan dua buah bilangan bulat N, M lebih dari sama dengan N, algoritma Euclidean. Berikut mencari pembagi bersama terbesar dari M dan N. Jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB-nya. Dan itu berhenti. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah kedua. Bagilah M dengan N dan misalkan R itu sisanya. Yang ketiga, ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R, lalu ulang kembali ke langkah pertama. Baik, nanti seperti ini contohnya. Prosedur Euclidean nanti dalam kurung input M, N, titik 2 integer. Nanti output PBB-nya titik 2 integer, kurung. Nah, nanti seperti ini contohnya. Untuk kamusnya nanti menggunakan R sama dengan titik 2 integer. Algoritmanya while N tidak sama dengan 0, R panah kiri M mod N, M panah kiri N panah kiri R. Seperti ini contohnya. Baik, berikutnya. Baik, ini contoh keempatnya. Misal M sama dengan 80, N sama dengan 12, dan dipenuhi syarat M lebih dari sama dengan N. Jadi 80, M-nya masukkan, sama dengan 6 kali 12 ditambah 8. Nah, kemudian N-nya dimasukkan. N-nya dari sini, 12 sama dengan 1 kali 8 tambah 4. Dan nanti 8-nya ini turun juga, 2 kali 4 tambah 0. Jadi mungkin seperti itu. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka PBB 80,12 sama dengan 4. Baik. Baik, kombinasi lancar. Jadi PBB A dan B kombinasi dapat dinyatakan atau linear combination A dan B dengan koefisien-koefisien. Nah, sesuai contoh tadi, PBB dari 80 dan 12 didapatkan 4. Maka kombinasi lancarnya adalah 4 sama dengan minus 1 dikali 80 ditambah 7 dikali 12. Nah, 4
dari persamaan tadi itu adalah hasil dari teorema ketiga yang menyatakan misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB A dan B sama dengan MA ditambah NB. Next. Nah, untuk contohnya, nyatakan PBB dari 21 dan 45 sebagai kombinasi lanjar dari 21 dan 45. Nah, untuk solusi pada soal yang ini, kita rumuskan bahwa 45 sama dengan 2 dikali 21 ditambah 3. Nah, 21 adalah hasil dari 7 dikali 3 ditambah 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 3. Maka PBB 45 dan 21 sama dengan 3. Kemudian untuk membentuk kombinasi lanjar, maka substitusi dengan persamaan-persamaan di atas menghasilkan 3 sama dengan 45 dikurangi 2 dikali 21 yang merupakan kombinasi lanjar dari 45 dan 21. Nah, pada contoh soal ini dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, nyatakan PBB 312 dan 70 sebagai kombinasi lanjar 312 dan 70. Solusinya, itu terapkan dulu algoritma Euklidean untuk memperoleh PBB 312 dan 70. Maka terdapat ada 4 langkah. Yang pertama, ada 4 persamaan. Yang pertama itu 312 sama dengan 4 dikali 70 ditambah 32. Lalu 70 sama dengan 2 dikali 32 ditambah 6. Lalu 32 sama dengan 5 dikali 6 ditambah 2. Dan yang terakhir 6 sama dengan 3 kali 2 ditambah 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 2. Maka PBB dari 312 dan 70 adalah 2. Kemudian untuk membentuk kombinasi lanjar, susun pembagian nomor 3 dan 2 masing-masing menjadi 2 sama dengan 32 dikurangi 5 dikali 6. Lalu 6 sama dengan 70 dikurangi 2 dikali 32. Kemudian kita sulihkan dari persamaan 5 ke dalam persamaan keempat. Untuk persamaan ini menjadi 2 sama dengan 32 dikurangi 5 dikali dengan dari persamaan 5 tadi, yaitu 70 dikurangi 2 dikali 32. Nah, kemudian kita lakukan operasinya, yaitu 1 dikali 32, kemudian dikurangi 5 dikali 70, lalu dikali 30 kali 32, ditambah 10 dikali 32, sama dengan 11 dikali 32, dikurangi 5, dikali 70. Kita anggap ini menjadi persamaan ke-6. Lalu susun pembagian nomor 1, yang 312 sama dengan 4 dikali 70 ditambah 32, menjadi 32 sama dengan 312 dikurangi 4 dikali 70. Kemudian kita sulihkan persamaan tadi ke dalam persamaan yang ke-6, yaitu 2 sama dengan 11 dikali 32 dikurangi 5 dikali 70. Nah, angka 32 kita ganti dengan 312 dikurangi 4 dikali 70 menjadi 11 dalam kurung 312 dikurangi 4 dikali 70 dikurangi 5 dikali 70. Maka hasilnya menjadi 11 dikali 312 dikurangi 49 dikali 70. Jadi PBB 312 dan 70 adalah 2, yaitu sama dengan 11 dikali 312 dikurangi 49 dikali 70. Ya, yang selanjutnya adalah
bilangan relatif prima. Dua bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A dan B sama dengan 1. Contohnya yang pertama, 20 dan 3 relatif prima karena PBB dari 20 dan 3 sama dengan 1. Yang contoh kedua, 7 dan 11 relatif prima juga karena PBB 7 dan 11 itu juga 1. Dan untuk contoh ketiga, 20 dan 5 itu tidak relatif prima karena PBB 20 dan 5 itu sama dengan 5, yaitu tidak sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan M sedemikian sehingga M dikali A ditambah N kali B sama dengan 1. Contoh yang 10 yaitu bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena BBB 20 dan 3 sama dengan 1. Atau dapat ditulis 2 kali 20 ditambah negatif 13 kali 3 sama dengan 1. Untuk M-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan negatif 13. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB 20 dan 5 itu sama dengan 5 dan tidak sama dengan 1. Sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam M kali 20 ditambah N kali 5 sama dengan 1. Baik, saya akan menjelaskan dasar aritmatika modulo sendiri adalah sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Biasanya dalam bahasa pemrograman, operasi ini disimbolkan dengan simbol persen atau mod atau modulo, tergantung dari bahasa apa yang digunakan. Di sini aritmatika modulo sendiri dimisalkan A dan M bilangan bulat, M lebih besar daripada 0, maka operasi modulonya adalah A mod M, yang dibaca A modulo M, yang memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Jadi lebih gampangnya hasil dari A mod M adalah berapa sih M dikali berapa sih yang mendekati A, dan ketika A-nya nanti dikurangkan dengan perkalian M itu, M dengan berapa itu, maka itu adalah hasil dari A mod M yang biasa dinotasikan dengan R. M disebut modulus atau modulo, dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, sampai M-1. Oke, pada contoh 11, ini ada beberapa contoh dari hasil operasi dengan operator modulo, yaitu nomor 1 adalah 23 mod 5 sama dengan 3. Nah, di sini cara menghitungnya adalah untuk mendapatkan nilai 3 ini adalah dengan cara 5 dikali berapa yang mendekati 23, yang nantinya ketika 23 itu dikurangi dengan nilai berapa itu yang menghasilkan nilai tersebut. Kalau di sini berarti kan 23 mod 5, 5 dikali 4, habis itu 23 dikurangi 20 sama dengan 3. Lalu contoh nomor 2, 27 mod 3 sama dengan 0. Nah, 3 dikali berapa yang mendekati 27, yang hasilnya mendekati atau sama dengan 0. Di sini 3 dikali 9 ada 27, yang artinya nanti 27 dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, di nomor 3 6 mod 8 sama dengan 6, yang artinya 8 dikali berapa yang mendekati 6, karena 8 lebih besar daripada 6, maka 8 dikali dengan 0, sehingga 0 di 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Lalu yang nomor 4, 0 mod 12 sama dengan 0. Sama dengan yang nomor 3 tadi, karena nilai yang 12 itu lebih besar daripada 0, maka 12 akan dikalikan dengan 0, yang nantinya akan ditambahkan dengan 0, dan hasilnya juga 0. Pengecualian untuk nomor 5 dan nomor 6, karena nilainya adalah negatif, maka min 41 mod 9. Di situ maka tidak mendekati yang di bawah.
tidak mendekati dari bawah. Contohnya kayak tadi, 23 mod 5. 23 mod 5 berarti 5 dikali 4, berarti kan di bawahnya 23. Nah, untuk yang negatif itu di atasnya satu tingkat. Jadi min 41 mod 9 adalah 9 dikali dengan berapa yang nanti ketika ditambahkan dengan min 41 akan bernilai positif, karena operasi modulo ini selalu bernilai positif atau sama dengan 0. Jadi untuk penyelesaian nomor 5 adalah 9 dikali dengan 40 dikali dengan min 5 yang hasilnya min 45, nantinya min 45 dikurangi dengan 41 yang hasilnya sama dengan 4. Nah kan untuk nomor 6 juga sama, 13 dikali berapa di atasnya atau sama dengan 0 min 39, dan di sini 13 dapat dikali dengan min 3. 13 min 3 sama dengan min 39, dan hasilnya ketika dikurangi sama dengan 0. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.